Bagus datang ke bank dengan pakaian lusuh untuk ambil Rp500.000. Tapi malah dihina dan diusir calon istrinya yang jadi teller. Tak tahu siapa dia sebenarnya. Bank kehilangan 300 miliar rupiah miliknya. Identitas Bagus terungkap, ternyata dia adalah... Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja naik, menyinari jalanan kota dengan cahaya keemasan yang hangat. Udara terasa lembab setelah hujan semalam, dan aroma tanah basah masih tercium samar. Di trotoar yang mulai ramai oleh para pekerja kantoran, seorang pria sederhana berjalan pelan sambil menggandeng tangan seorang anak kecil. Pria itu adalah Bagus, berusia sekitar 35 tahun. Tubuhnya tegap, namun penampilannya jauh dari kata rapi. Kemeja polos yang ia kenakan sudah memudar warnanya. Kancing bagian atasnya hilang, dan celananya sobek di lutut. Sepatunya pun sudah kusam dan sedikit rusak di bagian sol. Meski begitu, tatapan matanya tetap tenang, penuh kesabaran. Di sampingnya berjalan Andin, ponakannya yang baru berusia 7 tahun. Rambutnya diikat 2 ekor kuda sederhana, tetapi helai-helainya sudah kusut. Gaun tipis berwarna biru muda yang ia pakai dulunya mungkin tampak cantik, tapi kini warnanya pudar dan bagian bawahnya mulai robek. Andin memeluk boneka kecil lusuh yang jahitannya sudah terbuka di beberapa bagian. "Paman, nanti kita bisa beli buku gambar, kan?" tanya Andin pelan. Suaranya penuh harap. Bagus menoleh sambil tersenyum tipis. "Iya, Din. Paman janji. Makanya kita ke bank dulu. Ambil uangnya. Setelah itu kita beli buku gambar, pensil warna, sama sedikit camilan buat kamu." Andin mengangguk sambil mengeratkan pegangan tangannya. Langkah kecilnya harus sedikit berlari-lari kecil agar bisa mengikuti panjangnya langkah Bagus. Jalan menuju bank itu cukup jauh dari rumah kontrakan kecil mereka. Bagus tidak punya kendaraan, jadi mereka berjalan kaki. Sesekali ia mengangkat Andin untuk menghindari genangan air hujan di jalan. Setelah hampir 30 menit berjalan, mereka tiba di depan sebuah bangunan besar berwarna putih dengan logo Bank Nasional yang terkenal. Gedung itu tampak megah dengan pintu kaca berputar, dinding marmer, dan petugas keamanan berjas rapi berdiri di depan. Di dalamnya, pendingin ruangan bekerja dengan sempurna, kontras dengan teriknya matahari di luar. Bagus menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, ia merasa sedikit gugup. Ini pertama kalinya ia datang ke bank tanpa kartu ATM. Seminggu lalu, dompetnya hilang di pasar bersama ATM-nya. Untungnya, ia masih menyimpan buku tabungan di rumah. "Din, nanti kamu duduk manis di kursi tunggu, ya? Jangan jalan-jalan, biar paman yang urus," katanya sambil mengelus kepala Andin. "Iya, paman." Mereka melangkah masuk. Begitu berada di dalam, beberapa pasang mata mulai melirik. Penampilan lusuh mereka tampak begitu mencolok di tengah nasabah yang memakai pakaian kerja rapi dan mewah. Ada yang hanya sekilas memandang, ada pula yang langsung berbisik-bisik. Bagus berusaha mengabaikan tatapan itu. Ia berjalan ke mesin antrean dan menekan tombol untuk mendapatkan nomor. Kertas antrean kecil keluar, bertuliskan angka A127. Ia melirik layar monitor di dinding. Nomor yang sedang dipanggil adalah A122. Mereka duduk di kursi tunggu. Andin menatap sekeliling dengan rasa penasaran. Matanya berbinar melihat ruangan yang bersih dan wangi. "Pam, bank ini besar banget, ya?" Bagus tersenyum kecil. "Iya, Din. Tapi ingat, kita di sini cuma sebentar. Urusan kita cepat kok." Namun, di balik ketenangannya, Bagus menyimpan sedikit kekhawatiran. Ia tidak tahu apakah proses pencairan uang bisa dilakukan hanya dengan buku tabungan dan KTP. Ia berharap petugas bank mau membantu. Uang 500.000 yang akan ia ambil itu sangat penting untuk membeli kebutuhan harian, membayar iuran listrik, dan menyiapkan perlengkapan sekolah Andin. Nomor di layar berganti satu demi satu. Bagus menunduk, mengelus kepala Andin, dan mencoba mengusir kegugupan yang mulai muncul.
Ia tidak pernah menyangka, kunjungan sederhana ke bank pagi itu akan menjadi titik balik hidupnya. Titik di mana semua orang akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Ia duduk perlahan, memastikan Andin duduk di sampingnya. Gadis kecil itu memeluk erat boneka kecilnya yang warnanya sudah pudar. Boneka itu bernama Mimi, hadiah ulang tahun dari mendiang ibunya saat Andin berusia 3 tahun. Meski jahitannya sudah lepas di beberapa bagian, Andin selalu membawanya kemanapun. Din, nanti kalau paman ke meja teller, kamu tunggu di sini saja, ya? Jangan kemana-mana. Ucap Bagus pelan. Iya, paman, jawab Andin, menatap bonekanya sambil tersenyum tipis. Bagus lalu mengeluarkan buku tabungan dari kantong kemeja lusuhnya. Sampulnya sudah sedikit terlipat, tapi halaman di dalamnya masih utuh. Inilah satu-satunya bukti tabungan yang ia miliki sejak ATM-nya hilang seminggu lalu. Dompetnya dicopet saat ia sedang membeli kebutuhan di pasar. Hari itu ia datang dengan harapan sederhana, mengambil Rp500.000 dari tabungan pribadinya. Uang itu akan digunakan untuk membeli beras, membayar listrik, dan membeli buku gambar serta pensil warna untuk Andin. Beberapa orang di kursi tunggu mulai melirik. Seorang wanita muda dengan blazer hitam duduk 2 kursi di sebelah Bagus, memandangnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu memalingkan wajah dengan raut tak suka. 2 pria di belakangnya berbisik-bisik sambil melirik ke arah Andin. Bagus mencoba mengabaikan semua itu. Ia menatap layar nomor antrean yang berganti perlahan. Sambil menunggu, pikirannya melayang pada calon istrinya, Susan. Mereka sudah berencana menikah dalam 2 minggu. Bagus sempat berpikir untuk memberinya kejutan hari ini setelah selesai dari bank. Mungkin membeli cincin yang lebih layak. Ia ingin membuat Susan bahagia. Meski selama ini ia merasa Susan lebih suka menilai orang dari sisi materi. Nomor A126 terpampang di layar. Bagus menggenggam buku tabungannya lebih erat. Jantungnya berdebar sedikit. Bukan karena jumlah uang yang akan diambil, tapi karena ia tahu harus menjelaskan pada teller bahwa ia tidak membawa ATM. Ia hanya berharap petugas itu mau membantu tanpa mempersulit. Tak lama kemudian, suara dari pengeras ruangan terdengar. Nomor antrean A127. Silakan menuju teller 3. Bagus berdiri perlahan. Ia menatap Andin. Paman pergi sebentar. Duduk di sini ya. Kalau ada yang tanya, bilang saja paman sedang ambil uang. Andin mengangguk patuh. Bagus berjalan menuju meja teller nomor 3. Ia belum menyadari bahwa orang yang duduk di balik meja kaca itu adalah Susan, calon istrinya. Seorang wanita muda berpenampilan rapi, rambut hitamnya disanggul sempurna, bibirnya dilapisi lipstik merah lembut, dan seragam banknya terlihat sangat profesional. Namun, saat mata mereka bertemu, ekspresi Susan berubah. Bukan senyum bahagia yang muncul, melainkan raut kaget yang segera berganti dengan tatapan dingin. Bagus, kamu ngapain kesini, dengan penampilan seperti ini? Suaranya pelan tapi penuh tekanan, seperti menahan rasa malu. Bagus tersenyum tipis. Mau ambil uang, San. ATM hilang, jadi cuma bawa buku tabungan. Susan menatap buku itu sekilas, lalu melirik ke kanan dan kiri, memastikan rekan kerjanya memperhatikan. Bibirnya terkatup rapat. Matanya memancarkan rasa tidak senang. Dalam hati, Bagus mulai merasa ada yang tidak beres. Ia tidak tahu, pertemuan di teller ini akan menjadi awal dari luka yang dalam, bukan hanya karena uang, tapi karena harga diri yang diinjak-injak. Bagus berdiri di depan meja teller nomor 3. Meja itu dipisahkan kaca bening dengan lubang kecil di bagian bawahnya untuk menyerahkan dokumen. Di balik kaca, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal, Susan, calon istrinya. Wanita yang selama 2 tahun terakhir mengisi harinya dengan tawa dan rencana masa depan. Wanita yang, 2 minggu lagi, seharusnya akan menjadi pendamping hidupnya. Namun pagi itu, di balik meja teller yang rapi, Susan bukanlah Susan yang Bagus kenal. Matanya tidak berbinar, bibirnya tidak membentuk senyum. Wajahnya kaku, bahkan terlihat tegang. Bagus? Suaranya pelan, seperti berusaha memastikan, tapi nada terkejutnya tak bisa disembunyikan.
Bagus mencoba tersenyum. Iya, San. Paman Andin ini. ATM hilang minggu lalu. Jadi mau ambil uang pakai buku tabungan saja. Ia mengulurkan buku tabungan lusuh itu, berharap prosesnya akan cepat. Susan menatap buku itu, lalu mengangkat kepalanya menatap Bagus dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang kekasih, melainkan tatapan menilai, mengukur, bahkan menghakimi. Kenapa kamu datang ke sini, dengan penampilan kayak gini? Suaranya kali ini lebih rendah, tapi nadanya tajam, penuh rasa malu. Kamu sadar nggak? Ini tempat kerja aku. Bagus sedikit terkejut. San, aku cuma mau ambil uang 500.000. Nggak ada yang salah, kan? Susan menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu melirik ke kiri dan kanan. Beberapa rekan kerjanya yang duduk di teller lain memang sedang memperhatikan. Bahkan seorang staf pria di teller sebelah tersenyum miring, seolah mengerti situasinya. Bagus, tolong ya. Jangan bikin aku malu di depan semua orang, kata Susan lirih, tapi kali ini dengan nada penuh penekanan. Pakaian kamu lusuh sekali. Kamu datang bawa anak kecil kotor-kotor gitu. Orang-orang pasti ngira kamu. Ia menahan kalimatnya, namun pandangannya sudah cukup membuat Bagus paham. Pengemis. Bagus menyelesaikan kalimat itu dengan nada datar. Susan mengalihkan tatapan. Aku nggak bilang begitu. Tapi kamu lihat sendiri, kan? Semua orang ngelihatin kamu. Bagus terdiam sejenak. Ia melirik ke belakang, ke arah kursi tunggu. Andin masih duduk manis memeluk bonekanya. Mata gadis kecil itu menatap ke arahnya, seolah bertanya-tanya kenapa prosesnya lama. Susan, Bagus mencoba bersuara lebih tenang. Aku nggak peduli orang lihat aku seperti apa. Aku cuma mau ambil uang sendiri. Tolong bantu urus ini. Namun Susan menggeleng pelan. Maaf, prosedurnya nggak bisa cuma pakai buku tabungan. Harus ada ATM atau KTP asli. Aku bawa KTP. Bagus buru-buru mengeluarkannya dari dompet tipis yang ia simpan di saku. Ia menyerahkannya lewat celah meja. Susan menerimanya, tapi bukannya mulai memproses. Ia justru bersuara sedikit lebih keras. Kalau cuma ambil 500.000. Buat apa repot-repot? Apa nggak sebaiknya kamu pulang saja? Ini bukan tempat buat orang. Ia berhenti, menyadari beberapa nasabah mulai menoleh. Tatapan Bagus mengeras. Ia merasa seperti sedang dipermalukan di depan umum oleh orang yang seharusnya membelanya. San, aku pikir kita akan menikah karena saling percaya dan saling dukung. Tapi kalau kamu aja nggak bisa lihat aku lebih dari sekadar penampilan. Bagus menatapnya dalam. Mungkin aku salah selama ini. Wajah Susan memucat, tapi sebelum ia sempat membalas, seorang satpam datang mendekat. Pak, maaf, kalau nggak ada transaksi, kami persilakan keluar dulu supaya antrean lain bisa jalan. Bagus menatap satpam itu sebentar, lalu kembali menatap Susan. Hatinya mulai terasa berat, tapi ia memilih menahan kata-kata. Ia meraih buku tabungannya, lalu melangkah pergi. Andin segera berlari kecil menghampirinya, menggenggam tangannya erat. Bagus tidak menoleh lagi. Tapi jauh di dalam dadanya, ia tahu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Susan melipat tangannya di dada. Masalahnya, kamu kesini bawa anak kecil lusuh-lusuh gitu. Pakai baju yang entah kapan terakhir dicuci. Aku ini kerja di sini, Gus. Gimana citra aku di depan nasabah dan teman-teman kantor kalau tunanganku datang kayak gini? Kata-kata itu menancap tajam di hati Bagus. Ia menunduk sebentar, lalu melirik ke arah Andin yang masih duduk manis di kursi tunggu. Gadis kecil itu belum mengerti apa yang sedang terjadi, tapi matanya memandang penuh kecemasan. Susan, yang kamu sebut lusuh itu, ponakan aku. Dia anak yatim. Baju dia memang sederhana, tapi hatinya bersih. Aku nggak nyangka kamu bisa ngomong kayak gitu. Ucap Bagus, suaranya rendah tapi tegas. Susan memutar bola mata, lalu dengan sengaja menutup buku tabungan yang tadi sempat ia pegang. Maaf, prosedur bank nggak bisa. Kalau cuma mau ambil 500.000, lebih baik kamu cari cara lain.
Aku nggak mau terlibat. Nada suaranya dingin, tapi di balik itu jelas ada rasa malu yang ia tutupi dengan ketegasan palsu. Di belakang Bagus, dua nasabah pria mulai terkekeh pelan. Salah satunya berkata lirih namun cukup terdengar. Pantes aja lusuh, ternyata calon istrinya teller sini. Yang lain menimpali. Waduh, malu banget tuh cewek. Ucapan itu membuat pipi Susan memerah. Tapi alih-alih membela Bagus, ia justru semakin ingin menyudahi interaksi ini. Ucapan Susan keluar begitu saja, tanpa ia sadari volumenya cukup keras untuk memenuhi ruangan. Buku tabungan aja nggak cukup. Ini bank, bukan tempat bagi pengemis. Kata pengemis, itu seperti petir di siang bolong. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara mesin antrean dan percakapan pelan mendadak terasa sunyi. Semua kepala menoleh. Sebagian pura-pura tetap sibuk, tapi telinga mereka jelas menangkap kata-kata itu. Bagus berdiri terpaku di depan meja teller. Ucapan itu menusuk bukan hanya harga dirinya, tapi juga martabatnya sebagai seorang laki-laki. Matanya sekilas melirik ke belakang. Andin sudah berdiri, memeluk erat boneka lusuhnya sambil menggenggam tangan Bagus. Mata kecilnya berkaca-kaca, seolah tidak mengerti kenapa pamannya disebut seperti itu. Paman bukan pengemis, bisik Andin pelan. Nyaris tak terdengar, tapi Bagus mendengarnya. Salah satu nasabah pria di antrean tertawa kecil, mencoba menutupi dengan batu. Seorang wanita bergaun mahal menatap Bagus dari ujung kaki hingga kepala, lalu berbisik pada temannya. Pantes, kotor gitu. Bagus menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Susan, aku datang ke sini dengan buku tabungan dan KTP. Uang ini tabungan aku sendiri. Aku cuma mau ambil sebagian kecil untuk keperluan rumah. Kenapa kamu harus bilang seperti itu di depan orang banyak? Susan mengangkat dagunya sedikit. Nada bicaranya tetap keras. Karena prosedurnya begitu. Dan aku nggak mau ada kesan buruk di tempat kerja aku gara-gara kamu datang. Seperti ini. Tapi kamu nggak perlu sebut aku pengemis. Jawab Bagus dengan nada tegas. Matanya menatap lurus ke mata Susan. Senyum sinis tipis muncul di bibir Susan. Kalau nggak mau dibilang pengemis, ya perbaiki penampilan. Datanglah layaknya orang yang pantas dilayani di bank besar seperti ini. Beberapa staf bank di meja teller lain saling bertukar pandang. Ada yang mencoba menunduk agar tak terlihat mendengar. Ada yang justru memandang penuh rasa ingin tahu, seperti menonton drama gratis di tempat kerja. Satpam yang tadi berdiri di dekat pintu mulai berjalan mendekat lagi. Pak, kalau mau transaksi silakan penuhi persyaratannya. Kalau tidak, mohon keluar supaya antrean lain gak terganggu. Ucapnya dengan nada datar. Andin menatap satpam itu, lalu menatap pamannya. Paman, kita pulang aja, ya? Andin gak suka di sini. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan takut. Bagus menunduk, mengelus kepala Andin dengan lembut. Di dadanya, rasa marah dan kecewa bercampur, tapi ia menahannya. Ia tidak mau meledak di depan anak kecil yang ia lindungi. Baik, San, kata Bagus akhirnya. Suaranya tenang tapi matanya menyiratkan luka yang dalam. Kalau ini cara kamu memperlakukan orang yang akan kamu nikahi, aku rasa aku harus pikir ulang segalanya. Susan terdiam sesaat, tapi ekspresinya tetap dingin, seolah lebih mementingkan gengsi daripada mencoba memahami perasaannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bagus meraih buku tabungannya, lalu mengajak Andin pergi. Tatapan-tatapan sinis dan rasa ingin tahu mengiringi langkah mereka keluar dari bank. Pintu kaca berputar menutup di belakang mereka, meninggalkan suasana yang masih tegang di dalam. Namun, tak seorang pun di bank itu tahu, keputusan Bagus untuk pergi bukanlah akhir dari masalah. Itu justru awal dari sebuah pembalasan yang akan membuat semua orang di ruangan itu menunduk malu. Langkah Bagus yang baru saja hendak menjauh dari teller terhenti ketika seorang satpam berpostur tegap menghampiri. Wajahnya datar, tapi nada suaranya terdengar mengusir. Pak, kalau nggak ada transaksi, mohon keluar dari area layanan. Ucapnya sambil sedikit mengangkat dagu, memberi kesan perintah. Bagus mencoba tetap sopan. Mas, saya cuma mau ambil uang. Saya bawa buku tabungan dan KTP. Tapi,
Ia melirik sekilas ke arah Susan. Tellernya menolak memproses. Satpam itu tidak tertarik mendengar penjelasan. Kalau teller sudah bilang nggak bisa, berarti nggak bisa. Pak, silakan keluar. Beberapa staf yang duduk di meja lain menahan tawa. Salah satu dari mereka, seorang pegawai muda yang baru masuk, berbisik cukup keras kepada rekannya. Pantes aja diusir, lihat tuh bajunya. Kayak nggak pernah dicuci. Pegawai lain yang mendengar ikut terkekeh. Bahkan seorang teller di sisi lain meja menutup hidung dengan tangan, berpura-pura terganggu oleh bau yang sebenarnya tidak ada. Andin yang sejak tadi berdiri di sisi Bagus mulai memeluk lengan pamannya erat-erat. "Paman, mereka jahat," bisiknya. Suaranya bergetar menahan tangis. Bagus menunduk, berusaha menenangkan ponakannya. "Nggak apa-apa, Din. Kita sabar." Namun tatapannya ke arah para staf bank itu menyiratkan luka yang dalam. "Ayo, Pak." Satpam itu kini menggeser posisinya, berdiri sedikit lebih dekat, seolah menutup jalan Bagus ke arah dalam bank. "Jangan bikin ramai. Ini mengganggu nasabah lain." Bagus mencoba satu kali lagi. "Saya nggak bikin ramai. Saya cuma mau hak saya, uang saya sendiri. Apa itu terlalu sulit?" Namun, jawabannya hanya tatapan datar dari satpam dan tawa kecil yang terdengar dari meja teller. Bahkan Susan, yang seharusnya menjadi orang pertama yang membelanya, memilih menunduk pura-pura sibuk mengetik di komputernya. "Pak, saya harus minta Anda keluar sekarang," kata satpam itu tegas. Bagus menarik napas dalam-dalam. Ia sadar, tak ada satupun orang di ruangan itu yang berniat mendengarkannya. Ia menunduk pada Andin. "Ayo, Din, kita pergi." Mereka berdua melangkah menuju pintu keluar. Tapi bahkan di detik terakhir, hinaan masih mengikuti. "Lihat tuh, makanya kalau mau ke bank pakai baju layak," celetuk seorang nasabah pria yang baru saja masuk. "Bawa anak kecil lagi, dasar cari belas kasihan," sambung yang lain dengan nada meremehkan. Andin menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Boneka lusuhnya terjepit erat di pelukannya, seolah menjadi satu-satunya tempat ia bisa berpegang. Pintu kaca berputar menutup di belakang mereka, memutus semua tatapan dan bisikan. Namun rasa perihnya tetap melekat di hati Bagus. Bukan karena ia diusir, tapi karena ia tahu orang-orang di dalam itu tidak akan pernah menyadari siapa yang baru saja mereka hina. Bagus menatap Andin yang berjalan di sampingnya. "Din," katanya lembut. "Kadang orang gak lihat siapa kita sebenarnya. Mereka cuma lihat dari luar. Tapi itu gak akan mengubah siapa kita di dalam." Andin hanya mengangguk kecil. Masih terisak. Bagus tidak menoleh lagi ke arah ban. Ia tahu waktunya akan datang. Dan ketika itu tiba, semua orang di sana akan menunduk malu. Siang itu, suasana di ban masih sama seperti biasa. Staf sibuk melayani nasabah. Tawa kecil dan suara ketikan keyboard bersahutan di ruangan ber-AC itu. Susan duduk di mejanya, memeriksa dokumen sambil sesekali melihat jam tangan. Di pikirannya, pertemuan memalukan dengan Bagus tadi sudah ia lupakan. Namun, ketenangan itu pecah ketika telepon di meja manajer berdering nyaring. Suaranya keras, membuat beberapa staf menoleh. Manajer bank, seorang pria berkacamata tebal bernama Pak Darman, mengangkatnya. "Halo, dengan kantor pusat." "Ya, saya Darman." Suaranya terdengar formal, tapi perlahan berubah menjadi tegang. "Apa? 300 miliar? Dit, ditarik semua." Para staf mulai saling pandang. Angka itu bukan main-main, 300 miliar rupiah. Di bank itu, hanya segelintir nasabah yang punya saldo sebesar itu. "Siapa nasabahnya?" tanya Pak Darman. Wajahnya mulai pucat. Suara dari seberang menjawab tegas, cukup keras hingga sebagian staf di dekat meja bisa mendengar. "Atas nama Bagus Saputra." Detik itu, suasana bank membeku. Semua yang mendengar nama itu langsung teringat pada sosok pria lusuh dengan anak kecil yang mereka hina pagi tadi. "Apa maksudnya ditarik semua?" Suara Pak Darman sedikit meninggi. "Ke rekening mana?" "Kami menerima permintaan transfer resmi dari beliau langsung.
dengan otorisasi penuh. Rekening tujuan bank internasional. Prosesnya sudah selesai setengah jam lalu. Jelas suara di telepon. Telepon ditutup perlahan. Pak Darman menunduk, memijat pelipisnya, mencoba mencerna kenyataan. Seluruh ruangan hening. Bahkan suara mesin printer yang biasanya terus berdengung kini terasa terlalu keras. Susan merasakan jantungnya berdetak kencang. Kepalanya berputar memikirkan kembali kejadian tadi. Bagus. Nasabah VIP? 300 miliar? Rasanya sulit dipercaya. Seorang teller di meja seberang berbisik. Astaga, itu berarti dia bisa saja jadi nasabah terbesar kita. Satpam yang tadi mengusir Bagus berdiri kaku di sudut ruangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski AC menyala dingin. Ia teringat wajah Bagus yang tetap tenang saat diusir. Seolah tahu waktu pembalasan akan datang. Semua tabungan itu hilang. Gumam salah satu staf perempuan dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada yang berani bercanda atau berbisik lagi. Semua hanya memikirkan satu hal. Mereka baru saja menghinakan orang yang, tanpa mereka sadari, memegang kekuatan finansial yang bisa mengguncang bank itu. Susan menatap layar komputernya yang buram di matanya. Tangannya bergetar. Bukan karena kehilangan calon nasabah besar, tetapi karena ia tahu kehilangan yang lebih besar akan datang, kehilangan kepercayaan dan hubungan dengan Bagus, selamanya. Pak Darman, sang manajer bank, masih duduk di kursinya dengan wajah tegang. Tangannya cepat mengetik di komputer, mengakses database pusat yang hanya bisa dibuka dengan otorisasi tingkat tinggi. Semua staf menahan napas, tidak berani mendekat. Tapi rasa ingin tahu membuat mereka terus mengintip dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan profil lengkap nasabah bernama Bagus Saputra. Foto resmi terlihat jelas. Jas rapi, dasi elegan, latar belakang formal. Data di bawahnya membuat mata Pak Darman membesar. Status: pemegang saham utama Bank Mandala Raya. Kepemilikan saham 27%. Saldo rekening sebelum transfer, 300.482.500.000 rupiah. Jantung Pak Darman seperti berhenti berdetak sesaat. Ini bukan nasabah biasa. Dia salah satu pemilik bank ini. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tapi cukup untuk membuat semua staf di sekitarnya saling pandang dengan wajah pucat. Salah satu teller memberanikan diri bertanya. Pak, jadi, dia itu? Pak Darman menoleh perlahan, suaranya berat. Bagus Saputra adalah salah satu pemegang saham terbesar bank ini. Bisa dibilang, kita semua kerja di bawah naungan orang yang kalian hina tadi. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam ruangan. Susan yang sedari tadi berdiri di dekat mejanya merasa lututnya lemas. Napasnya memburu, dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia ingat setiap kata yang ia ucapkan ke Bagus. Buku tabungan aja nggak cukup. Ini bank, bukan tempat bagi pengemis. Dan kini, kata-kata itu seperti racun yang kembali menikam dirinya sendiri. Pak, kita harus hubungi beliau. Kita harus minta maaf. Ucap salah satu staf pria gugup. Pak Darman menggeleng pelan. Percuma. Transfernya sudah selesai. Dan kalau dia benar-benar marah, dia bisa menjual seluruh sahamnya. Atau lebih buruk, menarik investasi dan membuat bank ini jatuh. Satpam yang mengusir Bagus tadi berdiri di sudut ruangan dengan wajah pasi. Tangan yang biasa mantap memegang tongkat keamanan kini bergetar hebat. Seorang staf perempuan mulai terisak pelan. Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Susan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak hanya takut kehilangan pekerjaan, tapi juga sadar bahwa pernikahan yang sudah direncanakan 2 minggu lagi, kini hampir pasti berakhir sebelum dimulai. Bagus tak akan pernah memaafkan penghinaan yang ia lakukan di depan semua orang. Ruangan itu kini dipenuhi aroma ketakutan dan penyesalan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi suara mesin ketik atau printer. Semua hanya terdiam, dihantui kesadaran bahwa mereka baru saja melecehkan salah satu orang paling berpengaruh dalam dunia perbankan, dan dia melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Susan duduk di meja kerjanya. Pandangannya kosong menatap layar komputer yang sudah lama masuk ke mode tidur. Jemarinya menggenggam ponsel erat-erat.
mencoba menghubungi nomor Bagus untuk kesekian kalinya. Tut, tut, tut. Suara nada sambung itu terasa seperti ejekan yang menusuk telinga. Tak pernah diangkat. Tak pernah dibalas. Susan mencoba lagi. Kali ini ia menahan napas, berharap akan terdengar suara yang ia rindukan. Suara Bagus yang biasanya hangat dan sabar. Tapi hasilnya sama. Hening. Tangannya mulai gemetar. Bagus. Angkat. Please. Aku salah. Bisiknya lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. Di kepalanya, ucapan-ucapan kasarnya tadi kembali terulang seperti rekaman rusak. Kamu ngapain kesini? Penampilanmu kayak gini bikin malu aku. Lalu, ini bank, bukan tempat bagi pengemis. Setiap kata kini menjadi pisau yang ia arahkan sendiri ke hatinya. Susan ingat hari pertama ia bertemu Bagus. Seorang pria sederhana yang selalu menatapnya dengan penuh hormat. Ia tahu Bagus tak banyak bicara, tapi setiap perbuatannya selalu tulus. Ia yang dulu terpesona pada kesederhanaan itu, kini justru menjadikannya alasan untuk merendahkan. Ia menunduk. Air mata menetes membasahi layar ponsel. Ia menulis pesan singkat. Bagus, maafin aku. Aku cuma malu, bukan benci. Aku janji nggak akan gitu lagi. Tolong balas. Pesan itu terkirim, tapi centang 2 biru tak pernah muncul. Di ruang manajer, Pak Darman sudah memanggil Susan untuk memberi teguran keras. Saya akan melaporkan insiden ini ke pusat. Kalau Bagus mengajukan tuntutan atau laporan resmi, kamu bisa kehilangan pekerjaan. Kata-kata itu semakin menghancurkan hatinya. Kehilangan pekerjaan mungkin masih bisa ia terima. Tapi kehilangan Bagus? Itu jauh lebih menyakitkan. Sore itu, setelah jam kerja, Susan memutuskan mencari Bagus. Ia pergi ke kontrakannya yang sederhana di pinggiran kota. Sesampainya di sana, pintu kayu itu terkunci rapat. Tetangga mengatakan bahwa Bagus dan Andin pergi pagi tadi, membawa beberapa koper. Kayaknya nggak akan balik, Mbak, ujar sang tetangga. Susan terdiam di depan pintu kontrakan itu. Kunci gembok berkarat yang tergantung di sana terasa seperti simbol yang jelas. Pintu itu, sama seperti hatinya, kini tertutup rapat, dan kuncinya sudah dibawa pergi oleh Bagus. Langit sore mulai meredup. Susan berjalan pulang dengan langkah berat, menahan sesak di dada. Ia tahu, penyesalan selalu datang terlambat, dan kali ini, ia tak yakin punya kesempatan kedua. Pagi itu, suasana rumah keluarga Susan berubah menjadi tegang. Di ruang tamu, ayah Susan memegang selembar kertas yang baru saja dikirim kurir. Surat resmi pembatalan pernikahan dari pihak keluarga Bagus. Surat itu singkat, tapi cukup untuk membuat wajah semua orang di ruangan itu pucat. Dengan hormat, kami keluarga besar Bagus menyampaikan bahwa pernikahan yang dijadwalkan pada tanggal resmi dibatalkan. Kami memohon maaf kepada pihak keluarga Susan atas keputusan sepihak ini. Alasannya bersifat pribadi dan tidak dapat kami jelaskan lebih lanjut. Kertas itu jatuh dari tangan ayah Susan, melayang ke lantai. Ini nggak mungkin. Suaranya berat, nyaris bergetar. Ibu Susan yang duduk di sampingnya langsung menoleh ke anaknya. Susan, apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya meninggi. Kamu tahu ini memalukan sekali. Undangan sudah disebar, gedung sudah dibayar, catering sudah dipesan. Susan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup bercerita, apalagi mengakui bahwa semua ini terjadi karena kelakuannya sendiri di bank. Namun, kabar buruk tak berhenti di situ. Tak lama setelah surat itu sampai, pesan singkat dan telepon dari kerabat mulai masuk satu persatu. Sus, ini benar pernikahan kamu batal. Aku udah beli baju loh buat datang ke nikahan kamu. Kenapa sih? Sampai dibatalkan gitu? Ada masalah apa? Grup WhatsApp keluarga pun heboh. Setiap notifikasi terasa seperti pukulan di dada Susan. Nama keluarganya mulai jadi bahan pembicaraan di tetangga dan lingkungan kerja orang tuanya. Ibu Susan memijit pelipis, mencoba menahan amarah. Kita bakal jadi bahan gosip bertahun-tahun. Kamu sadar nggak? Semua orang akan bertanya-tanya, dan ujung-ujungnya mereka akan mengira ini salah kamu.
Ayah Susan hanya duduk terdiam, wajahnya penuh kekecewaan. Kamu harus jelasin ini, Susan. Jangan sampai keluarga kita hancur gara-gara sikap kamu. Di luar rumah, kabar pembatalan pernikahan ini menyebar seperti api di musim kemarau. Tetangga yang lewat sengaja memperlambat langkah, berharap bisa melihat reaksi keluarga Susan. Beberapa bahkan sudah mulai berbisik-bisik di warung dekat rumah. Susan merasakan dunia seolah menyempit. Rasa malu, penyesalan, dan kehilangan bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, ingin memutar waktu, tapi semuanya sudah terlambat. Sore itu, sambil bersembunyi di kamarnya, Susan membuka media sosial. Ia menemukan foto Bagus bersama Andin di sebuah tempat yang tak ia kenali. Tampak tersenyum bahagia tanpa sedikit pun memikirkan dirinya. Air matanya kembali jatuh. Saat itu ia sadar, bukan hanya pernikahan yang ia kehilangan, tapi juga satu-satunya pria yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat. Pagi itu, suasana ruang rapat cabang bank tempat Susan bekerja begitu mencekam. Semua staf duduk dengan wajah tertunduk, menunggu kedatangan manajer cabang dan perwakilan dari kantor pusat. Tak ada canda, tak ada suara keyboard, bahkan suara AC terdengar jelas di tengah keheningan. Pintu ruang rapat terbuka. Masuklah seorang pria berjas hitam rapi dari kantor pusat, diikuti oleh manajer cabang yang wajahnya tegang. Baik, saya tidak akan bertele-tele, kata pria itu dingin. Kita semua tahu kenapa kita di sini. Ia meletakkan berkas tebal di meja. Ini adalah laporan resmi dari sistem. Saudara Bagus, nasabah VIP, pemegang tabungan sebesar 300 miliar rupiah, telah menarik semua dananya dari bank kita kemarin. Setelah kami telusuri, alasannya adalah perlakuan tidak pantas yang ia terima dari Anda semua. Beberapa staf mulai terisak pelan, sementara Susan hanya menunduk, wajahnya pucat. Pria dari pusat itu melanjutkan, suaranya semakin menusuk. Apakah kalian tahu, reputasi bank ini bisa runtuh hanya karena satu kejadian seperti ini? Berapa banyak uang yang sudah hilang? Berapa banyak nasabah yang akan ikut pergi jika mereka tahu kita memperlakukan orang seperti sampah hanya karena penampilannya? Ia menatap langsung ke arah satpam yang kemarin mengusir Bagus. Anda diberhentikan hari ini juga. Suasana semakin sunyi. Satpam itu hanya menelan ludah, mencoba berkata sesuatu, tapi urung. Kemudian, tatapannya beralih ke Susan. Dan Anda, katanya dengan nada tajam, sebagai teller yang melayani, atau lebih tepatnya menghina, nasabah ini akan mendapat sanksi berat. Saya serahkan kepada manajer cabang untuk memutuskan, tapi saya tidak yakin masa depan Anda di sini masih panjang. Susan menunduk lebih dalam. Tangannya bergetar, tapi ia tak sanggup membela diri. Manajer cabang menutup rapat itu dengan suara berat. Pelajaran hari ini sederhana tapi mahal. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Kesombongan dan prasangka kalian membuat bank ini kehilangan salah satu aset terbesar. Dan ingat, ini bukan sekadar uang, ini soal nama baik. Usai rapat, para staf kembali ke meja masing-masing dengan wajah muram. Tak ada yang berani bercanda atau berbicara keras. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing, merenungi kesalahan yang sudah tak bisa diperbaiki. Sementara itu, di tempat lain, Bagus sedang duduk santai bersama Andin, menikmati es krim di sebuah kafe sederhana. Tak ada sedikit pun yang menunjukkan bahwa ia baru saja menarik miliaran rupiah dari bank. Bagi Bagus, uang hanyalah alat, tapi harga diri, sekali diinjak, sulit untuk mengembalikannya. Sore itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Bagus duduk di kursi rotan usang, sementara Andin meringkuk di pangkuannya, memeluk boneka kecil yang sudah mulai robek. Aroma teh hangat memenuhi ruangan. Meski perabot di rumah itu tak seberapa, suasananya terasa hangat, hangat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bagus tersenyum, menatap keluar jendela. Din, katanya pelan, kita nggak perlu orang yang cuma lihat penampilan. Yang penting hati kita bersih. Dunia ini luas, dan selalu ada orang baik yang mau menerima kita apa adanya. Andin mengangguk kecil, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti maksud pamannya.
Berarti kita nggak jadi nikah sama Tante Susan, ya? Tanyanya polos. Bagus tertawa tipis, mengelus kepala Andin. Iya, Din.